Shalom, sahabat renungan pagi, apa kabar? Bersyukur kita bisa kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini di dalam penyertaan, di dalam penjagaan, di dalam pengurapan Tuhan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap percaya, kita membawa satu iman yang sama bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi, lepas pribadi melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Yang pertama, ketika sakit datang, kepada siapa pertama kali hati kita bersandar? Kepada Tuhan atau kepada ketakutan kita? Kemudian, apakah selama ini kita hanya meminta kesembuhan tubuh, tetapi mengabaikan luka di batin dan jiwa kita? Pernahkah kamu bertanya, apakah Tuhan masih bekerja meskipun kesembuhan belum datang seperti yang kita harapkan? Kita ambil waktu sejenak, kita mau izinkan Tuhan berbicara ke dalam hati kita pagi hari ini melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Setiap penyertaan-Mu, setiap pemakaian-Mu, Tuhan, setiap panggilan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Termasuk jika pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perkataan yang akan membangun, menguatkan kami, memberikan pengharapan kami. Dan kami percaya Tuhan ada hal-hal yang boleh diubahkan dari kehidupan kami melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan hanya berlalu begitu saja, tetapi akan mengerjakan bagian yang baik dan mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami, urapi kami, pakai hidup kami. Kami mau menerima bagian yang terbaik dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita mau baca ayat ini sekali lagi bersama-sama. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Amin. Ada sebuah rumah tua yang atapnya bocor. Setiap kali hujan, air menetes ke lantai. Pemilik rumah terus mengepel lantai agar terlihat kering dan rapi. Tetapi, ia tidak pernah memperbaiki atapnya. Lama-kelamaan, kayu menjadi lapuk, dinding berjamur, dan rumah itu semakin rusak. Meskipun lantainya tampak bersih setiap hari. Seringkali, hidup kita seperti rumah itu. Kita ingin gejala dihilangkan, tetapi Tuhan ingin akar persoalan itu disembuhkan. Kita ingin cepat sembuh, tetapi Tuhan rindu memulihkan kita secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh. Kitab Efesus tidak secara khusus berbicara tentang mujizat kesembuhan fisik seperti Injil-Injil. Tetapi Efesus berbicara tentang kesembuhan yang lebih dalam, kesembuhan batin, kekuatan roh, dan pemulihan identitas di dalam Kristus. Rasul Paulus menulis surat ini bukan dari kondisi yang nyaman, karena Rasul Paulus menulis dari dalam penjara. Namun yang ia doakan bukan sekedar pembebasan fisik, melainkan penguatan batin oleh Roh Kudus. Ini mengajarkan kita satu kebenaran penting. Kesembuhan sejati tidak selalu dimulai dari tubuh, tetapi bisa dimulai dari batin. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya sakit. Mungkin mengalami luka karena penolakan, kepahitan karena kejadian di masa lalu, ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan, kelelahan karena beban hidup. Sebaliknya ada orang yang tubuhnya lemah, tetapi
Jiwanya kuat karena ia berakar di dalam Tuhan. Efesus 3 ayat 16 berkata bahwa Tuhan ingin menguatkan dan meneguhkan kita di dalam batin. Kata meneguhkan berarti memberi kekuatan yang terus bertumbuh, bukan kekuatan sesaat. Kadang kita bertanya, jika Tuhan sanggup menyembuhkan, mengapa aku masih sakit? Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa orang percaya tidak akan sakit, tetapi Alkitab menjanjikan bahwa kita tidak akan ditinggalkan di dalam sakit kita. Dalam Efesus kita belajar bahwa kita dikasihi, Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan ke-5, kita ditebus, Efesus 1 ayat yang ke-7, kita dipulihkan identitasnya, Efesus 2 ayat 10, dan kita dikuatkan oleh Roh, Efesus 3 ayat yang ke-16. Kesembuhan dalam Tuhan seringkali terjadi dalam 3 lapisan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ketika Tuhan menyembuhkan kita secara fisik, jiwa ketika Tuhan memulihkan emosi, pikiran, dan luka batin. Ketiga, roh ketika Tuhan meneguhkan iman dan pengharapan. Dan kadang Tuhan memulai dari lapisan yang tidak kita minta, tetapi paling kita butuhkan. Paulus tidak berdoa agar jemaat Efesus tidak menderita, tetapi agar jemaat Efesus cukup kuat untuk tetap berdiri di tengah penderitaan. Inilah kesembuhan yang sering diabaikan, kesembuhan yang membuat kita tetap percaya meskipun keadaan belum berubah. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, yang pertama, kita mau datang kepada Tuhan dengan jujur, bukan hanya membawa permintaan, tapi juga luka hati kita. Kita mau juga belajar untuk berdoa kepada Tuhan, bukan hanya Tuhan sembuhkan aku, tetapi juga Tuhan kuatkan hati dan batinku. Kita tetap juga belajar untuk tidak memisahkan iman dan proses medis, sebab Tuhan dapat bekerja melalui doa dan sarana medis yang ada. Kita mau mengisi hidup kita, pikiran kita dengan firman, karena jiwa yang dikuatkan firman akan mempercepat pemulihan. Dan yang terakhir, tetap berharap, sebab kesembuhan Tuhan selalu datang, entah sebagai pemulihan tubuh, kekuatan batin, atau damai sejahtera yang melampaui akal. Jika hari ini Anda sedang sakit secara fisik, emosional, ataupun rohani, ingatlah ini, Tuhan tidak hanya peduli pada kesembuhanmu, tetapi juga pada hatimu. Tuhan Yesus adalah Allah yang memulihkan secara utuh, dan sekalipun kesembuhan belum Anda lihat hari ini, penguatan Tuhan sedang bekerja di dalam batinmu. Tetap percaya, tetap berharap, karena di dalam Kristus, kesembuhan selalu memiliki tujuan, dan penderitaan yang Tuhan izinkan pun tidak pernah sia-sia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan apa adanya Tuhan, apapun kondisi kami hari ini, dengan kelemahan fisik kami, dengan problem mungkin di dalam hati kami, di batin kami Tuhan, di luka hati yang ada, kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran. Kami mau datang kepada Engkau dengan apa adanya, dan kami mau jujur Tuhan, sebab kami percaya Tuhan yang memiliki hidup kami, Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya juga Tuhan, dimulai dari dalam Tuhan, di dalam hati kami ini Tuhan, pulihkan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, bahwa hati yang gembira adalah obat Tuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Tuhan. Kami percaya ada penghiburan yang Tuhan berikan di tengah-tengah masalah ataupun kondisi yang kami alami hari ini. Kami lebih tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami Tuhan. Kami tetap mau menjalani setiap proses yang ada Tuhan, mau menjalani proses medis yang ada, menjalani proses yang memang harus kami lalui dengan sukacita. Sebab kami percaya Tuhan yang datangnya daripada Tuhan akan mengerjakan bagian yang terbaik dan memberikan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu tetap mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Kami percaya bahkan di waktu-waktu ini rema-rema itu boleh terdengar Tuhan dalam hati dan pikiran kami lebih daripada waktu yang kemarin. Maupun kami membaca ayat yang sama Tuhan, tapi kami akan menemukan firman ataupun hal yang berbeda, sebab kami percaya
firman-Mu akan berbicara secara spesifik untuk kondisi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan beraktivitas, Tuhan tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Tuhan yang meluputkan kami dari mara bahaya, bahkan Tuhan yang membebaskan kami, menyembuhkan kami dari setiap segala sakit penyakit yang bersifat akut maupun kronis. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kemenangan terjadi pada setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap percaya, tetap berharap, karena di dalam Tuhan Yesus, kesembuhan ataupun penderitaan datang memiliki tujuan dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.